Halo, salam selangkah maju saat bertemu lagi dalam YouTube channel saya. Sebelum ini, saya telah membuat video tentang 6 asas ketakutan yang ada pada manusia. Tetapi, mengetahui 6 asas ketakutan itu saya tidak cukup. Karena kita harus tahu juga macam mana cara mengatasi rasa ketakutan itu. Di video kali ini, saya akan menerangkan 5 cara bagaimana kita boleh mengatasi rasa ketakutan kita. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe sekiranya kamu belum subscribe YouTube channel saya, dan jangan lupa like-nya. Rasa takut dalam diri manusia itu adalah kebiasaan, karena setiap manusia itu mempunyai rasa takutnya yang sendiri. Dimulai daripada takut kehilangan cinta, ataupun takut apabila menonton video-video ataupun movie-movie horror seperti Conjuring seperti itu. Itu adalah movie yang terbaru sekarang ini. Ketakutan itu adalah naluri yang ada pada setiap manusia. Tetapi, ketakutan yang berlebihan itu boleh mendatangkan kesan yang negatif pada diri kita. Dan karena itulah, kita harus mengetahui bagaimana cara mengatasi ketakutan kita. Teruskan menonton. Sebelum kita mulai, mari ketahui bagaimana ketakutan itu boleh muncul dalam diri kita. Rasa takut itu terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, reaksi biokimia, dan yang kedua, reaksi emosi. Saat merasa takut, tubuh kita akan secara otomatis mengeluarkan adrenaline stress ataupun stress adrenaline dengan jumlah yang banyak. Reaksi biokimia ini akan menyebabkan reaksi seperti jantung berdebar-debar, mengeluarkan keringat yang sejuk. Setelah reaksi biokimia ini berlaku, ini akan mempengaruhi emosi. Reaksi biokimia tersebut terjadi di segala penyebab rasa ketakutan. Mulai dari hal yang nyata, contohnya rasa takut untuk melakukan sesuatu yang besar, hingga mempengaruhi emosi. Sebagai contoh, takut untuk bercakap di khalayak ramai, ataupun boleh dikatakan demam panggung. Dan pada akhirnya, rasa takut ini akan menyebabkan rasa cemas ataupun rasa mahu mengelak daripada perkara itu. Di sisi yang lain, ketakutan yang disebabkan oleh emosi cenderung lebih bersifat subjektif dan tidak terlalu realistik. Sebagai contoh, takut untuk begaul dengan orang-orang di sekelilingnya. Hal ini berlaku ataupun disebabkan oleh kecemasan yang berlebihan akan sesuatu hal ataupun keadaan yang menyebabkan perasaan untuk menghindar bagaimanapun caranya. Keadaan emosi juga dapat mempengaruhi reaksi biokimia yang dapat bertahan dalam waktu yang lama. Sekiranya kita merasa ketakutan kita itu sudah berlebihan, mari mengenali atau mengetahui dan sama-sama belajar bagaimana cara menghilangkan ketakutan ini dan juga cara-cara untuk mengatasi rasa ketakutan kita ini. Ini adalah beberapa cara yang boleh kita gunakan untuk mengatasi rasa takut yang ada di diri kita. Oke, yang pertama ialah hadapi rasa takut. Sebenarnya ini adalah cara yang paling senang ataupun yang paling mudah kita lakukan, yaitu kita haruslah menghadapi rasa takut kita. Mungkin ini terdengar agak susah, tetapi ini tidak bermaksud kita tidak boleh melakukannya. Terus-menerus mengelak daripada hal-hal yang tidak diingini berlaku, itu akan menyebabkan hal-hal yang sepatutnya kita boleh lakukan menjadi kita tidak dapat melakukannya. Padahal benda-benda ataupun perkara-perkara itu harus kita lakukan dan penting untuk kita lakukan. Sebagai contoh, sebelum Anda mahu melakukan sesuatu, oleh karena rasa takut yang berlebihan ini, kamu tidak melakukannya karena dihantui oleh rasa takut yang berlebihan. Cara yang paling efektif untuk menghilangkan rasa takut itu adalah dengan menghadapinya. Mungkin pada awalnya terasa susah, tapi sekiranya kita membiasakannya, sentiasa melawan atau menghadapi rasa takut itu, lama-kelamaan rasa ketakutan itu akan hilang sendirinya. Cara mengatasi rasa takut yang kedua ialah tenangkan diri. Saat merasa takut, kita mungkin akan mengalami gejala seperti berpeluh, tangan gemetaran, dan sebagainya. Tetapi ini tidak akan membuat keadaan itu tambah baik, malah akan membuat keadaan itu bertambah buruk lagi. Oleh sebab itu, untuk menakluki rasa takut kita ini,
kita haruslah dalam keadaan yang tidak stres dan dalam keadaan yang santai. Cara untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan menenangkan diri dahulu, seperti menenangkan fisikal ataupun dari segi mental. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik nafas, meminum air, ataupun keluar berjalan, menarik udara segar, ataupun boleh juga mendengar musik-musik yang boleh menceriakan kita. Cara untuk mengatasi rasa takut yang ketiga yaitu kenali punca ataupun apa yang menyebabkan kita rasa takut. Menurut Mental Health Foundation, salah satu untuk menghilangkan rasa takut itu adalah dengan mengenal pasti apakah penyebab rasa takut itu. Sekiranya mahu ataupun mampu, boleh juga setiap kali merasa takut, tuliskan benda-benda yang boleh menyebabkan kita rasa takut di masa yang tertentu. Supaya kita boleh periksa ataupun cek semula apa yang menyebabkan kita rasa takut. Setelah menuliskan penyebab-penyebab rasa ketakutan itu, bolehlah belajar cara bagaimana mengatasi rasa takut yang tertentu itu. Hal ini boleh menjadi cara yang sangat efektif untuk menghilangkan rasa ketakutan kita. Cara mengatasi rasa takut yang keempat yaitu sentiasa berpikiran positif. Di saat kita merasa takut, akan cenderung membuat pikiran kita itu menjadi tidak rasional dan berpikir benda-benda yang tidak sepatutnya. Akan ada saja muncul pemikiran-pemikiran yang negatif. Ini terjadi sebelum kita melakukan perkara-perkara yang kita mahu lakukan. Pikiran-pikiran negatif ini boleh menjadi penghalang kepada kejayaan kita. Karena dari pikiran-pikiran negatif ini akan menyebabkan rasa takut itu muncul dalam diri kita. Yakin saja, semua perkara itu akan berjalan lancar dan sebelum melakukan sesuatu itu, pikirkan yang positif supaya kita boleh mengurangkan rasa takut dalam diri kita. Dengan berpikiran yang positif, kita boleh mengurangkan rasa ketakutan dalam diri kita. Sekaligus, sekiranya kita telah membiasakan berpikiran yang positif, kita secara tidak langsung akan menjadi kebal daripada rasa ketakutan. Cara yang kelima untuk mengatasi rasa takut kita adalah dengan membayangkan hal yang terburuk sebelum perkara itu terjadi ataupun sebelum suatu perkara itu terjadi. Cobalah memikirkan suatu keadaan yang terburuk ataupun situasi yang terburuk yang mungkin akan terjadi sebelum kita melakukan suatu perkara. Kemudian, bayangkan seperti kita telah mengalami keadaan itu dan mengalami keadaan yang paling kita tidak suka ataupun keadaan yang paling buruk. Dengan memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi, hal-hal buruk yang mungkin terjadi, pikirkan juga bagaimana cara kita mengatasi sekiranya hal-hal buruk itu terjadi. Dan semua hal-hal buruk yang kita pikirkan itu belum tentu akan terjadi. Secara tidak langsung kita boleh mengurangkan rasa ketakutan kita itu karena kita telah memikirkan cara untuk mengatasinya. Bukan hanya itu saja, sekiranya kita telah memikirkan hal-hal yang terburuk yang mungkin terjadi, kita telah bersedia dari segi emosi dan kita tidak merasa terlalu cemas apabila suatu perkara yang sudah kita bayangkan itu benar-benar terjadi. Ini boleh mengurangkan rasa ketakutan dalam diri kita. Secara kesimpulannya di sini, terimalah segala kenyataan itu karena bukan semua benda-benda di dunia ini kita dapat kontrol dan kita tidak mempunyai kontrol ataupun pengawalan penuh ke atas benda-benda yang terjadi di sekeliling kita. Dengan itu, lebih baik tetap tenang dan sekiranya suatu ketakutan itu muncul, sentiasalah berpikiran positif supaya kita dapat mengurangkan rasa ketakutan itu dan sekiranya suatu perkara yang tidak kita ingini berlaku, kita dapat menyelesaikannya dengan tenang. Dan sekiranya kita merasa ketakutan yang berlebihan dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya, jangan tempiaskan rasa ketakutan itu kepada benda-benda seperti dada, alkohol, dan benda-benda yang boleh membuatkan kita hayal. Yang boleh membuatkan rasa takut itu hilang untuk sementara waktu, tapi hanya sementara, tidak selamanya. Setelah kesan daripada obat-obatan itu hilang, kita akan merasa takut semula. Jadi, tolong elakkan benda-benda seperti ini. Sampai di sini saja dari saya. Saya harap video saya kali ini memberikan sedikit manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa like dan share
supaya informasi ini tidak berhenti kepada kamu saja, dan kita dapat berbagi informasi-informasi yang berguna kepada rekan-rekan kita. Yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube channel saya dan tekan butang lonceng supaya kamu akan mendapat notifikasi apabila saya mengupload video baru selanjutnya. Sekiranya kamu mempunyai pertanyaan ataupun pendapat lain tentang topik ini, silakan berikan komen. Saya sentiasa menunggu komen dari kamu, oke? Salam selangkah maju dari saya Swenly. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.